Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Facebook. Saya dimanapun Anda berada, saudara saya, teman-teman saya, guru-guru saya, murid-murid saya, dan sebagainya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya malam ini? Semoga mendapatkan berkah dari Allah, selalu diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita Alhamdulillah saling bisa mengingatkan, saling bisa mensupport, mendukung satu sama lain, sehingga kita menjadi pribadi yang lengkap, yang bersatu, bersemangat untuk ad-dinul Islam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini merasa sangat religius karena insya Allah hari ini yang tadi pagi, hari Jumat ya, yang sudah membaca surah Al-Kahfi, membaca sholawat, semoga menjadi amal jariah kita, menjadi amal kebaikan kita fid dini wa dunya wal akhirah sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini tidak seperti biasanya. Biasanya kita belajar tentang skill kemampuan berbicara, tetapi malam ini kita insya Allah saling mengingatkan, saling belajar bersama-sama, saling mengevaluasi diri. Tentunya kita ingin bahagia di dunia sampai surga ya, melalui akhirat nanti. Semoga diijabah oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat Facebook saya, dimanapun Anda berada, ada 4 macam atau 4 jenis manusia. Ya. Ada 4 macam atau jenis manusia. Barusan saya mengaji kepada guru saya, Al-Habib Jamal bin Toha Al-Bagil. Beliau juga sebagai pengasuh pendiri dari Majelis Maulid wa Da'wah Ar-Ridwan yang berlokasi di Batu, ya, di Malang. Dan Alhamdulillah tadi habis maghrib, saya ingin berbagi tentang ilmu ini, tentang sebuah hikmah yang mungkin bisa diambil manfaatnya oleh kita semuanya. Ada 4 macam atau 4 jenis manusia. Yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ya. Jadi nomor 1 adalah beruntung atau berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Wah, keren ini. Ini adalah dambaan setiap orang ya, dambaan dari kita semuanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wah, keren sekali. Mendapatkan suami yang baik hati, istri yang setia, kemudian harta yang berkah, panjang umur, sehat walafiat, sukses dalam bisnis, ya, sukses dalam relasi, kemudian rajin ibadah, Masya Allah. Ini yang dikategorikan nomor 1 adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Saya berharap, kita berharap semoga kita tergolong di nomor 1 ini. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa banyak sekali nih, Masya Allah, malam ini. Tabarakallah. Ada juga Mbak Ninda Nindiana. Wah, aduh Pak Yai. Saya bukan Pak Yai ya. Cuman sekarang saya pakai peci ini. Alhamdulillah tadi habis ngaji juga. Ada Bapak Slamet Fan. Wah, selamat malam Pak Slamet. Terus ada Bapak Sadani juga. Selamat malam Pak. Ada Mas Subahan Halimi Wahab. Wah, ini sahabat juga saudara saya ini ya. Satu pesantren dulu di SMA. Masya Allah, beliau banyak bantu saya. Semoga selalu berikan kesehatan, rezeki yang barokah, lancar sama keluarganya semuanya. Kapan ini hall di Gresik, Mas Subhan? Kayaknya diliburkan ya atau ditunda ya untuk tahun ini ya. Semoga disegerakan dan insya Allah kita berjodoh kembali ketemu di Gresik ya, sama-sama ikut hall ya. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Baik, saya lanjutkan kembali ke topik. Ada 4 jenis tipe manusia. Yang pertama adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Kemudian yang kedua, tipenya ini agak menurun. Saqiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Apa itu berarti? Celaka di dunia atau miskin di dunia, tapi bahagia di akhirat. Nah, ini masih mending Bapak Ibu ya.
Kalau banyak orang yang lagi kurang sukses dalam dagang, dalam bisnis gitu ya, pekerjaannya juga belum lancar, cukup di dunia saja. Tapi jangan sampai kehilangan nanti yang di akhirat ya. Jangan sampai melupakan kebahagiaan di akhirat. Pilih yang mana? Pilih mana ini ya? Seneng di dunia ya. Seneng di dunia sama seneng di akhirat. Itu semua orang milih. Tapi kalau dibalik gini, seneng di dunia tapi sengsara di akhirat, atau sengsara di dunia tapi senang di akhirat. Biasanya sih milih yang nomor 2. Karena itu adalah pemikiran orang yang cerdas, orang yang punya akal. Karena apa? Di dunia ini mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 70 tahun kita sudah dipecat oleh Allah dari dunia ini, betul ya? Sudah diambil kita, sudah selesai di dunia ini. Tapi di akhirat ini Masya Allah, bisa sampai puluhan tahun, bahkan jutaan tahun, karena abadi selama-lamanya. Maka orang yang nggak punya akal, orang yang nggak cerdas gitu ya, hanya mementingkan di dunia, Masya Allah. Kemudian di akhiratnya celaka, wah ini yang parah ini. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya para pemimpin, bos-bos, pejabat itu, kalau bisa bertakwa pada Allah ya. Selalu dekat dengan orang-orang soleh ya, duduk di majelis ilmu biar otak kita, akal kita itu menjadi sadar gitu ya. Hati kita sabar menghadapi dunia, otak kita sadar bahwasanya akhirat itu lebih utama. Ini yang penting ya. Jadi jenis tipe manusia nomor 2 adalah apa tadi? Sakiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Sengsara atau miskin di dunia tapi berbahagia di akhirat. Ini termasuk orang-orang yang cerdas ya. Kalau Allah sudah memberikan takaran rezeki kita yang kita pikir standar, pas-pasan, maka kita berpikir, wah kalau di dunia serba cukupan kayak gini ya, serba standar, nggak bisa lebih, maka Anda masih punya waktu untuk mempersiapkan yang terbaik untuk akhirat Anda. Ya. Investasi akhiratnya itu. Orang yang baik, orang yang luar biasa adalah bisa bersedekah. Baik di waktu luang atau di waktu sempit. Ini adalah orang-orang yang cerdas. Karena apa? Uang yang kita sedekahkan, uang yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu sebenarnya kekayaan kita yang sejati, yang tidak akan pernah sirna. Dan nanti kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Kita bisa meraih keuntungannya. Iya, kalau kita jalan-jalan gitu ya, mampir di Alfamart, Indomaret, atau toko, ada tukang parkir gitu ya, tolong jangan dimarahi, kasih aja semampu kita. Kalau bisa kita kasih lebih ya, karena tukang parkir itu juga punya keluarga, mungkin punya saudara, punya orang tua. Kasih yang biasanya standar 2.000, kasih 3.000, kasih 5.000 sambil kasih senyuman ya. Karena doa-doa mereka insya Allah mustajab untuk kita ya. Lihat seorang pengemis, kita husnudon aja. Pengemis ya, terus kita husnudon, kasih berapa yang kita mampu gitu. Karena Allah itu memudahkan kita gitu loh. Kita nggak usah cari akhirat, akhirat itu datang sendiri. Melalui apa? Melalui orang yang minta-minta, melalui orang-orang yang ingin minta bantuan kepada kita. Sebenarnya kita disuguhkan akhirat dengan praktis gitu loh. Kita nggak usah cari-cari jauh-jauh ke masjid, sedekah ke sana kemari. Datang sendiri orang miskin, orang minta-minta, kasih di situ. Kasih terus. Masya Allah. Ini nanti keajaiban rezeki, banyak ceritanya Bapak Ibu ya. Orang yang beruntung di dunia karena banyak sedekah, insya Allah. Oke, selanjutnya saya sapa dulu ada Mr. Arifuddin. Wah, ini guru saya bahasa Inggris di Pare Kediri waktu tahun 2008. Saya banyak dibantu beliau, saya disadarkan beliau tentang arti bisnis juga. Waktu itu tentang MLM juga ya, Masya Allah. Beliau banyak jasanya kepada saya. Mengajari saya bahasa Inggris dan teman-teman dengan tulus ini, Pak atau Mr. Arifuddin, Masya Allah. Kita masih koneksi di sosmed ya. Semoga segera kita dipertemukan. Ustadz, Masya Allah. Ada Ustadz Rofi'i, Masya Allah, ini sahabat saya ya, guru saya lah. Dulu kita pernah satu yayasan di daerah Kabupaten Pasuruan. Sebelum saya pindah ke Malang, kita sama-sama mengajar ya. Kalau saya bahasa Inggris, beliau insya Allah guru agama dan seni budaya. Ini Ustadz Rofi Ihsan. Ada juga Masya Allah Al-Ustadz Ahmad Fahri, ini dari Jakarta Selatan, Masya Allah, Madinah Islamic School kalau nggak salah nggih. Masya Allah.
Saya pernah dulu di sana menetap 5,5 bulan di Jakarta waktu itu. Masya Allah ketemu Ustadz Fahri ini luar biasa. Tabarakallah Ustadz. Masya Allah. Semoga selalu pinaringan sehat walafiat. Di Jakarta bagaimana kabarnya Ustadz Fahri, Jakarta Selatan? Masya Allah. Saya di sana dulu, Masya Allah, perjalanan agak lama karena macetnya ya. Semoga sekarang semakin lancar. Ustadz Fahri, salam kepada teman-teman guru yang ada di Madinah Islamic School, kalau nggak salah, nggih. Insya Allah, Masya Allah, Barakallah. Ada Ustadz Fajar Siddiq. Nah ini Ustadz kebanggaan saya yang sampai sekarang saya masih belum bisa silaturahim ke sana ini, Masya Allah. Saya pengen belajar banyak Ustadz ini. Saya terinspirasi Ustadz Fajar Siddiq selalu bersedekah ilmu, ya, investasi ilmu, nah, apapun di-sharekan ya, bahkan bisa bikin inspirasi, motivasi, Masya Allah. Semoga pinaringan sehat walafiat, kita segera bisa bertemu ya, Insya Allah. Ada Ustadz Fandi Ahmad Abdillah, Insya Allah ini, kalau Ustadz Fandi ini Masya Allah, kalau nggak salah sahabat saya yang ada di Malang ini, kalau nggak salah di sekitar Jalan Nusa Kambangan ya. Insya Allah Ustadz Fandi ini. Insya Allah, tabarakallah Ustaz. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan topik kita. Ada 4 jenis manusia, 4 tipe manusia. Yaitu yang pertama tadi apa? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Yang kedua adalah sakiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Ya. Miskin di dunia, sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Ini masih mending karena punya otak yang cerdas untuk memikirkan akhirat, yaitu masa yang abadi. Masya Allah, tabarakallah. Yang nomor 3, jenis manusia adalah sa'idum fid dunya wa sakiyum fil akhirah. Ya. Bahagianya di dunia, tapi sengsara di akhirat. Nah ini yang parah juga ini. Hampir parah ini. Jangan sampai ya. Mohon bos-bos itu, pimpinan-pimpinan, ya preman-preman itu, kalau Anda merasa bahagia dengan merugikan orang lain gitu ya, memeras orang lain, membuat sengsara orang lain, maka itu hanya sementara di dunia. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun selesai kita, dipecat oleh Allah dari dunia. Kemudian di akhirat nanti mendapatkan balasan, Masya Allah, yang lebih parah, yang lebih tragis. Na'udzubillah min dzalik. So, yuk kita berpikir secara logika yang jernih, penuh dengan kesadaran akal, penuh dengan kesabaran hati, bahwasanya dunia ini hanya sementara. Apapun yang kita lakukan seperti ini, kejayaan kita itu adanya hanya semua titipan, ujian dari Allah. Setelah itu kita tinggalkan. Baik ilmu, kemampuan kita, gitu ya, harta benda kita, keluarga kita, jabatan kita, itu nggak akan lama ya. Ada masanya, Masya Allah. Kalau kita nggak cerdas memikirkan akhirat, kita akan rugi selama-lamanya. Ya, tipe manusia yang ketiga adalah sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ya, bahagia di dunia saja, tapi sengsara di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada yang paling parah ini, yang paling parah sekali, yang menyedihkan adalah nomor 4. Na'udzubillah, jangan sampai kita mendapatkan karakter yang seperti ini. Parah, total. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sudah sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Naudzubillah. Sudah miskin di dunia, nggak punya apa-apa di dunia, diazab juga nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kerjaannya hanya, Masya Allah, kerjaan yang hanya gimana ya, hitungannya sehari-hari juga terhitung kurang gitu. Terus main judi, minum-minuman, berzina, naudzubillah min dzalik. Ya, sudah kurang ya, nyari kerjaan seharian sampai peras keringat ya, banting tulang, capek ya, nggak sempat ibadah juga. Hasilnya dipakai judi ya, hasilnya dipakai minum-minuman, hasilnya dipakai kegiatan-kegiatan yang nggak bagus. Naudzubillah min dzalik. Sudah sengsara di dunia, ditambah lagi nanti azab di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita jauhkan dari tipe orang seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya sapa dulu, ini ada guru saya, Masya Allah, Coach Afif Hidayatullah. Beliau aktif support saya, ya, kapanpun, dimanapun, Masya Allah. Kita pernah belajar bersama-sama, kita pernah kegiatan bersama-sama. Saat ini beliau ada di Gresik, ya.
muridnya banyak sekali, nasional ya. Saya tahu perjalanan beliau itu luar biasa, belajar sama guru-guru besar ya. Termasuk saya juga adopsi ilmunya, saya diajari kekurangan-kekurangan, evaluasi. Nah, ini adalah Gus Afif Hidayatullah, insyaallah. Semoga selalu pinaringan sehat walafiat, rezekinya lancar, kegiatannya barokah, dan bisa meluaskan manfaat go nasional dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Tabarakallah. Jadi kembali ke topik lagi, Bapak Ibu semuanya, ada 4 tipe jenis manusia. Di manakah letak kita? Yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua adalah sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya, menderita, sengsara di dunia tapi berbahagia di akhirat. Yang ketiga adalah sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ya, berbahagia di dunia. Sakiyun itu sengsara, sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Semoga Bapak sekalian kita selalu diberikan lindungan oleh Allah dari segala fitnah di dunia ini, dari segala ujian negatif dunia ini, dan dikuatkan kita menjadi orang yang selalu istiqomah, selalu komitmen dalam kebaikan ya. Kita selalu mengingatkan dalam kebaikan dan saling support satu sama lain. Amin amin ya rabbal alamin. Tabarakallah. Saya punya sebuah cerita, ini salah satu ada di hadis ya, dari guru saya menceritakan tentang seorang budak. Budak ini, ya namanya budak ya, derajatnya di bawah ya, derajatnya standarnya di bawah. Budak ini, zaman waktu itu, budak itu dibayar karena kekuatan, betul ya? Budak itu dibayar karena kekuatan. Jadi budak zaman itu yang tubuhnya kekar, tubuhnya gede gitu, itu yang laku, itu yang mahal ya. Itu yang dibeli mahal gitu ya. Suatu ketika ada seorang budak sudah kurus, krempeng tubuhnya. Tubuhnya, wajahnya hitam, dekil gitu ya, nggak enak dipandang. Terus lemes ya, lemes, nggak kuatan. Kemudian sampai majikannya itu bingung, ini mau diapakan ya? Dijual nggak laku gitu ya, disuruh-suruh juga nggak kuat, lemes, dilihat dipandang juga nggak enak gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya menyerah ini, sang majikan menyerah. Akhirnya si budak ini dilepas ya. Jadi sang budak, mulai hari ini kamu saya lepas gitu. Kamu saya lepas, soalnya kegunaan kamu bingung saya, malah saya rugi memberikan makan sama kamu terus ya. Sudah tubuhnya krempeng, lemes, nggak kuatan ya. Kemudian dipandang kurang nyaman juga. Nah, sudah saya lepas. Budaknya malah berkata bingung, loh, wahai majikanku yang terhormat, kalau kamu lepaskan dari budak, terus saya makan apa nanti? Kata majikannya. Nah, itu yang saya bingung. Kalau aku terus memelihara kamu ya, saya kehabisan atau rugi ya, memberi makan tiap hari ya. Terus kamu saya lepas saja, saya lepas. Bingung budaknya. Setelah dilepas, ya sudah, nggak ada ikatan menjadi budak. Dia keluar, ya bingung, nggak ada tempat tinggal, makan juga nggak ada. Akhirnya zaman waktu itu ada majelis taklim ya. Dalam majelis taklim di situ, akhirnya si budak ini mikir, kalau aku ke masjid, apa ya tugasku? Akhirnya dia mengabdi kepada seorang kiai waktu itu, pada seorang ulama besar. Wahai Pak Yai, kalau zaman sekarang bahasanya, Pak Yai, saya sudah nggak punya rumah ini, saya diusir dari majikan saya dibebaskan dari budak ini, saya nggak bisa makan tiap hari, kerja pun saya nggak kuat ya, tubuh saya kerempeng seperti ini, wajah saya juga nggak bagus, nggak enak dipandang katanya ya. Terus gimana ini Pak Yai? Akhirnya Pak Yai itu berkata, ya sudah, kamu maunya apa? Kata budak itu berkata, ya Pak Yai, saya mau tinggal di masjid inilah, apapun saya kerjakanlah. Saya berkhidmat di sini, saya ingin bantu-bantu orang ibadah. Saya bersihkan toilet, boleh, saya nyapu, ngepel ya. Boleh Pak Yai, pokoknya saya mau tinggal, nggak punya tempat tinggal apapun saya. Bolehkah saya tinggal di masjid ini dan saya mau mengaji. Saya mau belajar sama Pak Yai. Saya mau berkhidmat sama Pak Yai. Kemudian Pak Yai ini alhamdulillah baik hati, diperbolehkan si budak ini tinggal di masjid itu dan diperkenankan untuk melayaninya atau membantu dia dalam pengajian atau majelis taklim.
Ya akhirnya budak itu tinggal di masjid, ya, kemudian belajar ngaji hari demi hari, minggu demi minggu, ya, bulan berbulan, bertahun kemudian tanpa disadari si budak ini hafal Al-Quran sudah, ya, hafal ribuan hadis, hafal banyak sekali kalimah-kalimah hikmah, banyak sekali keilmuan, ya. Wah, keren banget pokoknya. Budak ini semakin istimewa di sini. Derajatnya kemudian diangkat oleh Allah, akhirnya menjadi orang alim. Orang alim di situ. Seluruh bilad, seluruh negeri waktu itu. Jadi budak ini menjadi orang alim. Banyak sekali persoalan agama yang bisa diselesaikan oleh budak ini. Karena sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kalimah-kalimah bijak, ya. Semuanya menguasai. Akhirnya, ya, yang namanya menjadi orang alim sekarang, ya, fasilitas mulai disediakan. Pingin rumah dikasih rumah, ya. Pingin kendaraan waktu itu kuda dikasih kuda, lengkap sudah. Jadi rumahnya itu silih berganti orang berdatangan keluar masuk menanyakan masalah agama, tentang keilmuan agama. Nah ternyata budak ini, ya, yang tadi itu diusir oleh majikannya karena nggak punya kemampuan apa-apa, ya, tubuhnya kerempeng gitu, ya, lemes badannya, pokoknya nggak punya kemampuan, tapi punya kelebihan yang namanya otak, ya. Punya kelebihan namanya otak yang diasah untuk belajar keilmuan agama, belajar ilmu. Nah, satu-satunya yang dia punya adalah otaknya ini, akalnya ini. Akhirnya dipakai untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, ya, mengajar orang atau membimbing, ya, memberikan dakwah dan sebagainya. Akhirnya orang ini, budak ini menjadi orang yang alim di waktu itu, di saat itu. Seluruh bilad, seluruh negeri waktu itu. Suatu ketika dari berbagai macam orang keluar masuk menanyakan hal agama. Salah satunya suatu ketika majikannya yang dulu ini datang kepada si budak ini. Datang, tapi waktu itu pas datang pagi-pagi kebetulan istirahat, ya. Si budak ini istirahat. Dia punya asisten di rumahnya. Asistennya berkata, "Ya, Bapak dari mana? Namanya siapa? Ada keperluan apa?" "Oh, saya mau bertemu ulama, ya, bertemu Pak Yai bahasa kita. Saya ingin menanyakan tentang hal agama." "Oh iya, nanti insya Allah habis sholat asar pukul 4 sekitar, nanti panjenengan bisa bertemu sama beliau." Nah ditunggu terus, itu mulai pagi, duhur, ya, sholat di masjid sekitar itu sampai asar. Nah pas waktu asar keluar, ya, orang alim ini keluar. Orang alim yang budak tadi itu keluar. Kemudian keluar, nah sang majikan yang dulu jadi majikannya itu datang mau menanyakan persoalan agama. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Pak Yai, wahai ulama." Gitu, ya. "Waalaikumsalam. Tafadhol ijlis ya akhi, silakan duduk, wahai saudaraku." Nah ketika duduk, gak berani nih sang majikan ini untuk mengangkat wajahnya, takzim banget sama ulama, dan gak tahu siapa yang ada di hadapannya itu, gitu, ya. Nah, ketika ditanya oleh ulama ini, "Wahai fulan, ada keperluan apa kamu datang kemari? Semoga bisa membantu." Kemudian mulailah dia bertanya tentang masalah yang dia hadapi. Kemudian dia memberanikan diri untuk menatap wajah sang ulama untuk khidmat, gitu, ya. Memandang wajahnya, pengen barokah. Ternyata dipandang ulama ini seolah-olah nggak asing, ya. Diingatannya nggak asing gitu loh. Kok seolah-olah pernah kenal, pernah tahu. Akhirnya dengan memberanikan diri, "Mohon izin, wahai ulama yang disegani oleh masyarakat, aku ingin bertanya kepadamu. Silakan. Sepertinya wajah Anda itu tidak asing dalam ingatan saya. Sepertinya kita pernah kenal, sepertinya kita pernah sama-sama tahu. Mohon izin, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Kemudian ulama itu berkata, "Masya Allah, tabarakallah. Apakah kamu tidak mengenal aku?" katanya gitu. "Sepertinya saya pernah melihat, tapi saya kurang paham di mana." Seolah-olah kita sudah akrab gitu. Kemudian ingatlah sang majikan itu, oh ternyata ini adalah budaknya dulu yang dikeluarkan, budak yang pernah dipecat karena nggak punya kemampuan apa-apa, tapi sekarang menjadi orang hebat, jadi ulama besar. Akhirnya tanya, "Mohon izin, wahai ulama yang dimuliakan oleh masyarakat, apakah Anda yang bernama si ini dulu pernah bekerja di tempat saya, menjadi budak saya?"
Dengan senyum, ulama itu berkata, iya benar, aku adalah orang yang pernah bekerja kepadamu. Aku adalah budakmu dulu, yang engkau berhentikan waktu itu dalam pekerjaanku. Waktu itu aku memang nggak punya apa-apa. Aku nggak punya kemampuan, keahlian. Aku nggak punya, tenaga. Wajahku juga nggak nyaman dilihat. Ya. Tapi aku masih punya akal, dan akal ini aku asah dengan belajar ilmu, sehingga alhamdulillah Allah mengangkat derajat saya sampai sekarang. Ya, saling memaafkan di situ. Kemudian ternyata hikmahnya adalah yang kita ambil sekarang, hikmahnya adalah selagi kita punya akal, ya, selagi kita punya otak, maka segeralah belajar, upgrade diri Anda tentang keilmuan. Dan ilmu yang paling penting ya di sini, ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama. Sehingga kita dicerdaskan oleh Allah, hati kita disabarkan dalam menghadapi dunia, otak kita, jiwa kita disadarkan akan pentingnya akhirat. So, kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, mari kita selalu belajar, mari kita selalu menambah wawasan, mari kita selalu mengaji, mengkaji, dan sebagainya kepada guru-guru kita. Semoga malam ini insya Allah semakin berkah untuk kita semuanya. Ya, kita menjadi pribadi yang saling evaluasi diri, yang muhasabah ya tentang kekurangan kita, ya, untuk selalu mengupgrade diri kita, untuk selalu belajar, karena belajar itu tidak ada batasannya ya. Usia kita berapapun, dimanapun kita, jabatan kita seperti apa, belajar tidak ada ujungnya. Belajar adalah satu-satunya untuk mengembangkan kemampuan kita agar kita lebih mengenal Sang Khalik, mengenal Allah lebih dalam, sehingga kita jadikan orang yang penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa khidmat, penuh dengan rasa sadar yang sesadar-sadarnya. Semoga kita jadikan oleh Allah menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Orang yang cerdas memikirkan akhirat, orang yang berakal memikirkan akhirat, orang yang berilmu mempunyai strategi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk topik malam ini, saya ulas kembali lagi. Ada tipe manusia, 4 jenis atau pola manusia. Yang pertama adalah apa tadi? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang berbahagia di dunia dan yang berbahagia di akhirat. Yang kedua adalah apa? Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ya. Orang yang bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Yang ketiga adalah sa'idun fid dunya. Yang tadi itu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya, orang yang celaka di dunia atau sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Yang nomor 3 adalah sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang terakhir nomor 4